semenjak keluar dari band sih memang kerasa banget ya, jadi berada di lingkungan yang satu itu yang sama gitu ya, memang itu menjaga banget. Ya dulu kan saya punya gitar tuh di rumah, terus saya gantung ya, udah nggak dimainin lagi gitu. Ketika ada lingkungan yang baru, jadi kalau ngelihat gitar tuh nggak kayak pengen dimainin gitu gitar. Kalau gitarnya dimainin lagi pasti jadi pengen main lagi gitu. Nah sebenarnya gitu. Jadi ini juga lebih cara untuk menjaga lingkungan, biar kita disibukkan dengan kegiatan yang lain gitu. Ketika udah nyemplung di sini, ini bukan hanya sekedar kerja gitu. Jadi ada nilai dan ada nanti tabungan yang bakal kita buka kencelengnya ya, mungkin nanti ketika nanti di akhir nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadli, relawan kemanusiaan dari Explore. Kalau dulu teman-teman mengenalnya sih Lope, kalau waktu pas masih di band ya, di Rocket Talkers. Bergabung di Explore itu pas di Explore baru berdiri ketika 2018 ya, di Mei 2018 akta yayasannya keluar, langsung saya ikut berhikmat di Yayasan Explore ini. Jadi awalnya dulu mulai dari bantu-bantu teman-teman ngangkut genset gitu ya, terus kita campaign ke Jalan Dago gitu, kita sampaikan program di sana gitu, terus kita jalan ke CFD Buah Batu gitu ya. Jadi dari awal memang serabutan aja pokoknya, aktualisasi diri setelah keluar dari band. Yang penting bergerak positif kayak gitu dulu. Setelah keluar dari band, jadi memang udah jalannya seperti ini. Manajernya Rocket Talkers yang dulu itu juga beliau yang menginisiasi berdirinya Explore. Jadi setelah beliau udah keluar duluan dari Rocket Talkers duluan ya sebelumnya. Dan setelah saya keluar dari Rocket Talkers, beliau langsung mengajak saya untuk aktif di yayasan sosial ini. Jadi mungkin ya cara beliau untuk menggenggam tangan temannya mungkin yang dulu ya. Jadi ayo ikut aja sama saya, kita aktif berkegiatan. Belum tahu tuh apa tuh. Ayo ikut aja, ya udah ikut aja. Tadinya memang juga pengen ada lingkungan yang baru yang bisa berinteraksi sama gitu ya, dalam frekuensi yang sama gitulah sebenarnya awalnya. Jadi beliau mengajak, ya udah saya langsung terjun aja gitu. Kalau dikatakan beda, sebenarnya ada sedikit persamaan nih. Jadi kalau dulu di lingkungan hiburan, kita juga udah menyampaikan suara-suara gitu ya, suara-suara untuk orang melakukan perubahan gitu ya. Kita juga menyampaikan pendapat kita gitu ya, ada protes sosial juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada bibit-bibitnya sedikit gitu ya. Ketika ke lingkungan NGO ini, itu lebih di boost lagi potensi-potensi itu gitu ya. Jadi kita sama sih sebenarnya, jadi kayak kita menyampaikan beberapa program itu butuh dengan kemasan gitu ya. Butuh juga empati gitu ya. Jadi persamaan-persamaan itu yang kita kelola buat menyampaikan dalam bentuk karya, yaitu program di sini gitu. Sebenarnya kayak gitu di NGO ini. Jadi butuh sentuhan-sentuhan juga, sentuhan-sentuhan kreativitas untuk menyampaikan program ini, karena masalah sosial ini juga nggak bisa disampaikan dengan sesuatu dengan cara yang rata-rata aja, flat aja. Kita juga harus menggali apa nih kira-kira istilahnya nilai-nilai yang bisa kita angkat gitu ya, agar orang-orang juga
mau ikut untuk turut membantu program-program yang Explore bawa gitu. Untuk program Explore itu di beberapa lini ya, kita juga ada juga pangan, pendidikan, dan air. Sebenarnya lebih concern ke situ, banyak ke situ. Jadi kalau di sekarang yang lagi banyak jalan itu adalah fasilitas air untuk masjid, madrasah, dan memang tempat-tempat yang memang masih belum baik lah sanitasi airnya gitu ya. Terus sumber airnya juga masih butuh, memang kayak di daerah-daerah pesisir sih. Sekarang lagi banyak jalan di pesisir. Terus kalau untuk pendidikan itu kita memberikan beasiswa lebih kepada anak-anak penghafal Al-Quran gitu. Jadi kita support mereka untuk bisa lebih fokus di pendidikannya. Ya kita support di pendanaannya gitu, biar mereka juga nggak orang tua mereka khususnya, dan mereka juga tidak harus memikirkan beban-beban beban finansial yang lain gitu untuk biaya sekolahnya. Dan juga pangannya kita support juga untuk para penghafal Al-Quran. Kita lebih fokus di penghafal Al-Quran karena kenapa? Memang karena mereka ini memang orang yang butuh untuk fokus. Mereka ini belajar gitu ya, tanpa harus memikirkan beban-beban yang lain. Jadi kita ringankan aja di situ, di bagian-bagian yang mereka fokus. Mereka biarkan fokus di hafalannya. Kita coba untuk ringankan di bagian-bagian yang lain biar mereka bisa lebih lancar gitu hafalannya, kayak gitu Kang. Sekarang itu tadi program Beras Baik itu kami memberikan asupan beras yang rutin buat mereka. Setiap bulannya kita supply agar tidak usah lagi mencari biaya untuk beli beras itu. Dan juga fasilitas air yang ada di pesantren mereka, di madrasah mereka atau di masjid, sesuai dengan apa didapat dari tim assessment. Misalnya terlihat bahwa kebutuhan air di sana memang sangat dibutuhkan untuk air bersih ya, kita insya Allah bantu ke sana gitu. Terus itu juga beasiswa yang sedang berjalan ini, kita berikan beasiswa pendidikan ya buat anak-anak para penghafal Al-Quran ini, tahfidz gitu. Untuk kita ke lembaga sosial ini, lembaga filantropi ya, kalau dikatakan lembaga filantropi ini, jadi kita berada di tengah-tengah antara donatur dan penerima manfaat gitu. Kita fasilitator di situ, kita di tengah-tengah, dan kita juga menambal apa yang tidak terkerjakan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Dan mungkin juga kita juga harus berkoordinasi dengan lembaga yang memang yang otoritasnya benar-benar di situ ya, katakanlah memang pemerintah gitu. Kita harus cari tahu nih bagian-bagian mana sih yang bolong gitu, yang belum ketambal, kita koordinasikan. Nanti yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain atau lembaga pemerintah, nah kita di situ, kita bantu di situ, kita support di situ, begitu Kang. Jadi kalau untuk pendanaannya yang pasti kita assessment dulu, lihat apa nih yang kira-kira menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, yang besar gitu, yang di mana nih kebutuhannya. Nanti kita buka programnya dan kita lempar nanti ke beberapa memang mitra dan juga lingkungan terdalam dulu, member. Tapi ke khalayak umumnya kita lempar juga itu program ke dalam bentuk sosial media ya, kita lempar ke umumnya juga gitu. Problem-problemnya memang yang pasti memang butuh keterlibatan besar untuk
di dunia sosial ini ya, nggak bisa hanya sedikit orang. Jadi memang harus kita mencari juga potensi-potensi orang-orang baik yang memang juga udah relatif peduli dan paham gitu, bahwa untuk mengentaskan permasalahan sosial ini harus butuh staff yang padat dan rapat gitu, padat, rapat, dan panjang gitu. Jadi nggak bisa hanya sekelompok orang yang cuman sedikit gitu. Nah itu problemnya itu untuk pendanaan, dan memang juga untuk beberapa kendala juga kalau untuk penyaluran sih ya ada yang program-program yang mungkin juga tidak sesuai dengan sasarannya gitu, ada kayak gitu. Jadi mungkin kita rencanakan untuk menyalurkan sekian, tapi ternyata di perjalanannya juga tidak sesuai dengan harapan, kayak gitu paling kan ya, kendala-kendalanya. Kalau untuk menentukan gitu sebenarnya memang udah ada tim program yang assessment ya, itu juga kalau saya sih cuman tahu kulit luarnya aja ya, mungkin saya jelaskan gitu ya. Tapi penilaian itu memang ada kriteria yang kita ambil dasarnya gitu ya. Jadi tingkat kemiskinan yang pasti ya, tingkat kemiskinan, dan juga kebutuhan yang memang mendasar gitu ya. Itu yang pasti menjadi dasar apa yang poin-poin yang bakal bisa kita nilai gitu untuk menjadi dasar bahwa kita ini atau menjadi dasar bahwa mereka ini benar-benar harus dibantu gitu ya. Itu ada poin-poinnya, ada gitu, udah ada ininya. Kalau target personal sih untuk kerja seperti ini mungkin harus sampai akhir hayat gitu ya, harus sampai akhir hayat, dimanapun wadahnya, dimanapun nanti kita berada, tetap nilai ini harus tetap terbawa, karena menurut saya ya inilah bekal kita nanti yang paling akhir nanti, dan ini tabungan yang sebenarnya tabungan gitu nanti kita. Jadi targetnya nanti sampai setelah nafas ini nggak ada ya, itu istirahat nanti gitu. Kalau untuk di dunia seperti ini gitu, atau katakanlah hawa seperti ini, hawa sosial kayak gini ya, harus spirit ini harus tetap ada di dalam diri ini gitu. Kalau untuk explore sendiri mungkin ini juga kita merencanakan sampai benar-benar tidak ada kemiskinan ya kalau bisa ya, itu visi gitu ya, visinya gitu ya. Mudah-mudahan gitu bisa nyampe dan bisa terus berkolaborasi dengan teman-teman yang satu visi juga gitu ya. Karena kalau di dunia seperti ini memang butuh ya, seperti tadi saya bilang, butuh kolaborasi dan elaborasi juga gitu ya, harus bersama-sama gitu kan. Ya semenjak keluar dari band sih memang kerasa banget ya, jadi berada di lingkungan yang satu itu yang sama gitu ya, memang itu menjaga banget. Karena ketika kita pengen, ya dulu kan saya punya gitar tuh di rumah, terus saya gantung ya, udah nggak dimainin lagi gitu. Ketika ada lingkungan yang baru, jadi kalau ngelihat gitar tuh nggak kayak pengen dimainin gitu gitar. Kalau gitarnya dimainin lagi pasti jadi pengen main lagi gitu. Nah sebenarnya gitu. Jadi ini juga lebih cara untuk menjaga lingkungan, biar kita disibukkan dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi ketika udah nyemplung di sini, dan akhirnya dari relawan dulu ya, mulainya dari relawan terus jadi part timer, ternyata waktu memang harus dihabiskan di sini. Jadi sekarang memang yang bekerja gitu, memang ada jam kerjanya di situ gitu ya. Jadi bekerja, tapi
insya Allah dengan bekerja di lembaga sosial seperti ini nggak hanya bekerja, nggak hanya bekerja. Jadi kita memang harus niatkan, kembalikan lagi, ini bukan hanya sekedar kerja gitu. Jadi ada nilai dan ada nanti tabungan yang bakal kita buka kencelengnya ya, mungkin nanti ketika nanti di akhir nanti gitu.